Salam sehat untuk kita semua, anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Saya akan kembali menjelaskan mengenai pengukuran, lanjutan dari bab besaran dan pengukuran. Oke. Apa itu arti pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalkan seperti kalian diminta untuk mengukur panjang dari lantai kalian, misalkan satu petak lantai kalian, pasti kalian akan ambil alat ukur. Bisa jadi penggaris, mistar kalian, bisa juga mungkin ada yang ambil meteran. Bisa juga mungkin pakai jengkal kalian, nggak masalah. Kan pasti ada alat ukurnya, karena itu kegiatan membandingkan, ada alat ukur dan ada besaran. Serta juga ada satuannya. Seandainya kamu menggunakan mistar, satuannya mungkin yang kamu gunakan adalah sentimeter. Tapi kalau kalian menggunakan jengkal kalian, berarti satuannya apa? Jengkal. Misalkan 3 jengkal, 4 jengkal, berarti kan ada satuannya. Oke, lanjut. Alat ukur panjang dan ketelitiannya. Pertama, mistar. Ketelitian dari mistar, skala terkecil dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Bicara ketelitian, ini setengah dari skala terkecil. Setengah dari 1 mm. Berarti ketelitian pada penggaris mistar 0,5 mm. Kalau ke senti berarti 0,05 cm. Nah, alat ini namanya jangka sorong. Mungkin saat SMP kalian pernah menggunakan atau melalui percobaan menggunakan alat ini. Ada yang sudah bisa pasti menggunakannya ya. Akan saya jelaskan penggunaannya nanti di contoh soal. Untuk ketelitian jangka sorong ini lebih teliti daripada mistar. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,1 mm. Berarti ketelitiannya setengah dari 0,1 mm. Berarti 0,005 mm. Kalau ke senti jadi 0,005 cm. Pada jangka sorong ini disebut dengan rahang tetap, yang di rahang tetap ada skala utama. Ya, ini ada skala utama pada rahang tetap. Pada rahang geser ada yang namanya skala nonius. Ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Micrometer screw. Siapa juga yang pernah lihat ini atau pernah menggunakannya? Masih ingat cara membacanya? Ini micrometer screw lebih teliti lagi dari jangka sorong. Mempunyai skala terkecil di 0,01 mm. Berarti ketelitiannya setengah dari 0,01 mm, 0,005 mm. Semakin teliti. Di sini juga ada yang rahang geser, ada rahang tetap. Di sini ada skala utama dan di selubung luar yang bisa diputar, rahang yang bisa diputar, ada skala nonius. Ya, ini skala nonius. Noniusnya akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Alat ukur waktu, stopwatch. Ada ini analog, yang satu digital. Skala terkecil pada 0,1 second. Maka ketelitiannya setengah dari 0,1 second, 0,05 second. Ketidakpastian pada pengukuran. Pada pengukuran terjadi kesalahan atau penyimpangan nilai yang diukur dari nilai sebenarnya yang benar. 3 macam kesalahan. Yang pertama, keteledoran disebabkan oleh keterbatasan pengamat. Yang kedua, kesalahan acak disebabkan fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi tertentu. 3,
Kesalahan sistematis menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil distributif secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Penyebabnya, kesalahan pengukuran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan kalibrasi, yaitu penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya. Jadi kesalahan dari saat pembuatan. Yang kedua, kesalahan titik nol yang bisa saja sudah bergeser. Ketiga, kesalahan komponen lain seperti melemahnya pegas. Ini karena alat-alatnya yang sudah aus, sudah usang. Yang keempat, kesalahan arah pandang membaca nilai skala. Karena saat membaca nilai skala, mata kita harus sejajar dengan skala yang kita baca. Tidak boleh serong. Melaporkan hasil pengukuran kita bedakan pada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. X sama dengan X0 plus minus delta X. Kenapa plus minus? Karena delta X itu ketelitian atau ketidakpastiannya itu adalah toleransi dari pengukuran, bisa lebih, bisa kurang. Kalau pengukuran tunggal, delta X senilai dengan ketelitiannya, setengah kali dari skala terkecil. Sementara pengukuran berulang ini harus dicari secara statistik, delta X per X rata-rata kali 100%. Kita gunakan yang tunggal saja dulu. Oke, angka penting. Sebelum ke angka penting, pahami dulu notasi ilmiah. Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan, sedikit sudah saya singgung untuk penulisan notasi ilmiah atau bilangan baku. Di dalam fisika itu kamu harus bisa menuliskan notasi ilmiah. Karena fisika itu berkaitan dengan angka yang sangat besar atau angka-angka yang sangat kecil. Tidak mungkin kita tuliskan seluruh nol ini di dalam penulisan atau jawaban kalian dalam penyelesaian. Begitu juga dengan yang ini. Karena tingkat kesalahannya akan sangat tinggi. Jadi kalian harus menggunakan notasi ilmiah di dalam penulisan. Ya, dengan aturan-aturannya. Oke, aturan angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka terakhir yang ditaksir. Nah, ini yang dipahami. Satu angka terakhir yang ditaksir. Ya, itu adalah angka yang diragukan. Bisa kurang, bisa lebih karena di situ angka terakhir. Aturan-aturan angka penting nanti kalian bisa baca sendiri. Saya akan jelaskan langsung di contoh soal. Tentukanlah banyak angka penting dari 0,000202. Berapa angka penting? 3. Yang B, 10,00230. Berapa angka penting? 7. Betul? Yang C, 100,00. Berapa angka penting? 5. Ya. Yang perlu diingat adalah angka 0 ini. Angka 0 ini di mana dia tergantung pada angka di depannya. Pada yang ini, 0 ini tidak termasuk angka penting. Ini tidak termasuk angka penting. Ya, tapi 0 ini ikut, ini ikut, ini ikut, ini ikut. Begitu juga dengan yang ini. Ini ikut, ini ikut, ini ikut, ini ikut. Jadi tergantung posisinya ya kalau 0 ya. Tentukanlah yang berikutnya, tentukanlah hasilnya dari ini penjumlahan ya, perhitungan dengan berdasarkan angka penting. Yang A, 24,03 kita jumlahkan dengan 0,045. Ingat, angka terakhir adalah angka yang diragukan, kita beri tanda strip di bawahnya. Ini jumlahkan. Ini 5, berarti 5 diragukan. 3 tambah 4, berarti 7. Ini berarti diragukan, ini 0, ini 2, 4. Oke. Berarti hasil untuk
Penjumlahan berdasarkan angka penting 24,08. Ini ya. Mengandung 4 angka penting. Ya, 4 AP. Yang B. 6,8 dikurangi 1,36. Empat. Ini diragukan, berarti ini 4. Nah, ini berarti tinggal 4. Ini 5. Angka diragukan, maka berhenti sampai sini. Maka untuk pembulatannya di 5,4. 2 angka penting saja. Oke, lalu yang C. Untuk yang C, soalnya adalah 4,23 kali 1,2. 4,23 kali 1,2. Ini perkalian. Untuk perkalian, perhatikan setiap bilangan yang dikali berapa angka pentingnya. Ini 3 AP. Ini ada 2 AP. Hasil akhir nanti mengikuti angka penting yang paling sedikit. Berarti nanti hasil akhir harus 2 angka penting. 2 kali 3 adalah 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. Ini 3, 2, 4. Kalian jumlahkan. 6, 7, 0, 5. 1, 2, 3. Nah, jadikan 2 angka penting. 5,1. 2 AP. Jadi mengikuti angka penting yang paling sedikit. Jelas ya? Oke. Ada tugas, silahkan nanti kalian kerjakan tugas tersebut. Nah, ini untuk jangka sorong. Di tugas ini saya jelaskan. Untuk jangka sorong, ya, yang ini jangka sorong. Angka 0 ini berhenti di skala utama terbaca 2,2. Nah, lebihnya adalah yang berhimpit. Yang berhimpit berapa? Ini udah dikasih tanda. Ini yang berhimpit. Berarti 0,03. Tambahkan. Berarti hasil pembacaan 2,23 dalam satuan sentimeter. Kemudian yang B, ya, 0 ini pembacaannya berhenti di sini. Berapa ini? 2,7. Mana yang berhimpit? Ini. Ya, 0,06. Tambahkan 2,76 cm. Ini mikrometer. Mikrometer skrup. Ya, pada mikrometer skrup ini skala utama, ini skala utama SU terlihat adalah 4, kamu lihat yang berhimpit di sini adalah 30. Berarti 4,30 milimeter. Lalu yang ini terbaca di sini skala utama SU 3,5. Lalu yang berhimpit adalah ini 0,27. Berarti 3,7
mm. Begitu. Itu untuk diameter screw. Silakan untuk tugas-tugasnya kalian kerjakan sendiri. Ya, dicoba. Oke. Ada pertanyaan? Silakan hubungi saya secara pribadi. Terima kasih.